ketiga mereka. Justin dengan damage yang cukup. Nah ini bedanya nih. Kalau Nevin dan Ranger Mas sadar, Ya. item Justin dengan Valentinanya saat ini dengan beberapa game sebelumnya itu berbeda jauh sekali. Dengan damage yang cukup, dengan Divine Glaive dan bahkan Winter Dungeon yang dia amankan, dia lebih memilih untuk skenario bertahan hidup bersama dengan darah yang lebih banyak ketimbang dari Clay. Level dia juga lebih unggul tadi sempat kalau kita melihat bagaimana mid game. Tapi untuk permainan temponya, Falcon tetaplah Falcon. Mereka bermain dengan tempo yang cepat, mereka bermain dengan tempo yang tidak ada henti-hentinya memberikan tekanan dari early game. Bahkan ketika di mid game sekalipun, mereka tetap berada dalam kondisi memanfaatkan point kill yang begitu banyak. Sempat ada Zipix sebagai Matrix yang begitu luar biasa, dia langsung menimbulkan sebuah efek kejut kepada bagian dari teamfight skenario. Karena dia yang tadi aku sempat bilang bahwa jangan sampai Zipix-nya jadi duluan untuk Haskell. Karena ketika udah jadi Haskell, wah ini yang bakal jadi kacau banget. Karena mau bagaimanapun teman-teman dari RRQ Hoshi rata-rata pasti bakal bikin Dead Armor, dan Dead Armor yang tidak akan memberikan damage reflection yang cukup kepada Zipix itu sendiri. Zipix menimbulkan damage sama dengan 89.000, Justin menimbulkan assist total 12. Jadi tidak ada bedanya untuk korelasi dari dua damage dealer terlebih dahulu ketika kita ngomongin soal game yang ketiga. Total damage deal yang diberikan memang tidak lebih besar daripada RRQ Hoshi. Terbukti damage deal dari RRQ Hoshi sampai 258.000, sementara Falcon hanya 239.000, dan ini tidak begitu berbanding jauh dari damage taken-nya, karena yang berbeda adalah dari damage turret-nya. Zipix dan juga Naomi yang bermain dengan skenario pick off, ternyata mereka malah mencoba untuk mengambil objektif terlebih dahulu biar Franco-nya Naomi itu main di rumput diam-diam Iron Hook, atau siapapun yang masuk kayak Finn misalkan mau buka setup moment atau buka rumput tanpa adanya Magic Sentry, itu bakal kegigit dan bakal dihajar dari area pertempuran. Ya, makanya serba salah juga sebenarnya untuk seorang Finn sendiri. Dia mau ngasih inisiasi ada Bloody Hand. Dia kalau mau diem-diem juga nggak bisa gitu kan. Dia emang Diem butuh salah, ngasih inisiasi. aksi salah. Iya, gitu. jadi emang backupan nih dari teman-teman RRQ lainnya yang bakal menjadi penyelamat lah. Kalau misalnya kita ngomongin ke arah inisiasi, dan Justin yang berhasil mendapatkan MVP di game kali ini by Infinix Not Series. Wow. Ini entah kenapa ya, dengan 90% kill participation dia hadir terus di dalam lini teamfight. Dia tahu damage-nya cukup, dia tahu dealing damage yang dia berikan kepada siapa. Dan ketika mengincar ke arah Finn sekalipun, ketika Finn tidak bisa melakukan sebuah Iron Rage, dia pun ternyata sadar bahwa hal ini sudah menjadi jawaban. Dan dengan kita tahu Arcane Shard-nya kan dia benar-benar burst banget, terus juga menimbulkan lifesteal yang sangat amat tinggi. Ditambah dengan adanya Lightning Truncheon yang sekarang damage-nya bisa menyentuh ke angka 1000 magical damage. Startnya dari 50 magical damage. Ini udah cukup banget. Jadi mau gak mau teman-teman dari RRQ Hoshi juga perlu Athena Shield. Ada Athena Shield, tapi ada Divine Glaive, jadi kejawab sebenarnya. Iya, langsung ada penetrasi yang diberikan pastinya. Langsung berlipat ganda bahkan bisa dibilang. Betul, dan ini salah satu hero nyaman dari seorang Justin juga kan. Sering banget dia ngebawa Valentina. Jadi dalam segala kondisi mungkin dia juga udah tahu gimana caranya. Bahkan dalam kondisi terpressure di game yang pertama dia juga masih bisa ngebalikin keadaannya. Dari hitmapnya sendiri. Tapi ini fokus aktif mid banget lane ya. Sebagai mid laner tapi aktif banget dia. Bener. Rotasi ke area bush. Dia manfaatin bagaimana rumput yang dominan di area bawah. Karena balik lagi ada turtle di area bawah, jadi dia akan lebih dominan ke area bottom lane. Dan ini beberapa titik map yang menurutku sangat penting sekali, termasuk di area top lane. Satu-satunya rumput yang bisa ditinggali oleh teman-teman mungkin ketika nantinya berada dalam keadaan inner turretnya hancur, jadi tidak terkena Magic Sentry. Itu di area top lane tuh yang ada satu, kecil banget tuh. Oh iya benar. Iya di situ. Karena nggak kelihatan. Ada 4 rumput total kan. Atas, bawah, kanan, kiri, kayak gitu. Dan dia juga bisa ngasih efek surprise juga jadinya kan. Betul. Dengan damage yang dibawa. Dan ini dia untuk MVP highlights-nya by Infinix Not Series, di mana pergerakan dari seorang Justin yang sedari awal dia bakal ngambil ke arah ultimate Clay ya seringkali karena untuk damage-nya escape juga. Dan ditambah ketika nanti mungkin terkena Tyrant Revenge dan Tyrant Rage kali ya, agar jawaban dari Justin juga dengan menggunakan Tough Boots. Kalau sadar, lihat Tough Boots juga diamankan, jadi dia tidak akan terkena efek CC yang begitu banyak. Namun beberapa kali kita melihat bagaimana skenario teamfight yang begitu luar biasa dari Falcon itu selalu diawali oleh Yellow Flash. Ketika Yellow Flash-nya tidak tumbang, otomatis sebenarnya Falcon berada dalam sebuah keuntungan. Hanya saja beberapa kali juga kita melihat bouncing ball yang begitu mahal dari Finn. Namun sayang juga ketika Finn yang nggak ada, dia yang langsung ditumbangkan dengan cepat. Clay tukarkan, Zip hit. Dan di skenario fight terakhir kita melihat bahwa retribution dari Albert ternyata tercuri begitu saja untuk Lordnya oleh Yellow Flash. Entah dengan menggunakan apa tadi Yellow Flash, aku tidak begitu fokus untuk melihatnya. Kayaknya kan lagi nunggangin Albert, kayaknya kena basic attack gak sih? Iya, Basic attack kan area soalnya. Iya. Ya.
Ya begitulah. tar dan bahkan bisa kita lihat juga di mana para pemain dari tim Anarkyoshi secara serentak terkena wipeout dan mungkin ini bukan pertama kalinya dia terkena wipeout ya Iya. di M4. Tapi it's okay. Ingat, Okay. resetisasi itu sangat penting. Reset. Tidak boleh terbawa dari kemenangan dan bahkan tidak boleh terbawa dari kekalahan. Yang boleh terbawa hanya ada ini di kantong. Lah, nggak sulap lagi. Nggak. Kemarin dari kepala aku. Kebalik. Tahu nggak kenapa kebalik? Kenapa? Ini dia. Sah. Biar jadi gimmick. Saya kira kamu mau begini. Jangan dong. Nggak selesai at least ya. Iya. Oke. Ini dia. 24K Generation Dare to be Great UBS Gold yang pertama kalinya mempersembahkan di cincin 15 cincin juara dunia dan medali juara Evo dari emas, gold, murni dan bahkan buat kalian semua bisa mendapatkan package di bawah ini UBS Gold Bar XM4 World Championship Bundling Package secara eksklusif di ubslifestyle.com atau UBS Lifestyle e-commerce kesayangan kalian. Dan ingat, zaman sekarang ke mertua bawanya jangan martabak tapi bawa UBS Gold. Bawa Nah. UBS Gold ini emas murni. Karena contohnya Profesor KB, Yap. dia berhasil membawa UBS Gold edisi M4, bahkan dia edisi MPL yang sebelumnya MPL sebelumnya. ke Bogor, Nah. beli satu dapat dua, Beli satu dapat dua. Oh iya. Wah. beli satu Makanya, dapat tiga sebenarnya bahkan tadi- gratis dua. Tadi di-mention sama Ranger Mas, ya kan? Ranger Mas bilang Oke. katanya ada cincin khusus. Ada ya cincin kan? khusus. Aku berharap nanti MPL season depan sih tetap ini sama UBS Gold biar nanti aku akan menunjukkan cincin khusus gitu loh maksudnya ke Ranger Mas. Oh, Tapi lo pakai nggak, Ben? cincinnya Nanti beda cincin- Ya pakai lah, pakai nanya lagi. Lo pakai? Pakai lah. Oh. Tapi dia Aduh. juga bikin ininya juga loh, kalung Batrix-nya, senjata Batrix. Iya, Itu iya. bagus banget juga loh dari Benar. UBS. Jadi Kalian makanya, hah? beli dong. Nah, aku Beli yang dong. minta gak sih harusnya? Beli dong. Beliin. Jangan minta jangan. Kita sendiri Aduh, mau jajan. kalau Oh, begitu Ji. aku kasih ke Ranger Emas sama ke Nevin yang bisa aku kasih aja. Apa? M4 event preview. Apa tuh? Waduh, jadi M4 Pass ini kan telah hadir semenjak 20 Desember kemarin. Jadi teman-teman bisa mendapatkan skin-skin menarik, emote, secret statue, dan juga efek spawn bahkan sampai efek recall dan juga banyak hadiah yang menarik dengan menaikkan level sebanyak-banyaknya untuk M4 Pass kalian. Bahkan kalau nggak salah di level di atas 75 itu akan ada juga skin special Aulus yang War Lion. Itu warnanya biru nih, yang paling di ada di sebelah kanan dari Ungu. layar kaca kalian. Biru. Ungu. Ungu biru. Dia itu Aha. ungu kena pukul. Jadi biru. Iya, jadi biru. Dengan cara kalian menyelesaikan quest-questnya aja, login, main bersama teman itu dapetin EXP loh teman-teman. Iya. Lumayan ya, Lumayan. dapetin hadiah. Kamu udah level berapa kamu? M4 Pass-nya? 45. Wah, 5. Ji, kasih tahu. ini. Makasih berapa? Kalau Saya- KB kan udah lebih 150 kan? Saya udah 100. Serius? Oh, serius? 100. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Main tiap hari gua. Benar. Gua biasanya mitik belakangan, gua mitik duluan. Tahu Orang nggak masih korbannya? epic, gua udah mitik. Kan play with your friends. Iya. Saya korbannya. Udah rebahan, login oke. Disuruh lagi sampai 4 pagi juga digas Sampai ya. karena dia nanya, lu udah mitik? Udah, yang lain masih Udah. epic, gua udah mitik. Gua Benar. kejar. Karena apa? Kelas. Gak punya duit buat ngejar ini, jadi cuma pakai main tiap hari ya. Beda. Kalau Koko Lim Kocul dia pakai duit justru. Nah, kalau Dibayar saya justru. pakai tebak-tebakan. Iya. Yang Oh, M4 iya. ini. Dia pakai tebak-tebakan. Licik ya. Cepet Curang banget ya. dia. Bisa banget ya, tebaknya bener lagi. Tapi buat teman-teman ini ada hadiah lain juga pastinya ya dari M4 Pass yang telah hadir. Jadi kalian tinggal selesaiin semua questnya aja seperti kata Bung KB tadi. Dan level 75 bisa dapatkan dengan mudah dan gratis pastinya. Dan ada skin-skin lainnya selain Aulus tadi. Kalian bisa dapetin Batrix Light Chaser dan juga Batrix Stellar Brilliance. Dan bahkan Ini dia. di Grand Batrix. Kalian bisa dapetin sepatu Matrix. Nah, Bener. itu yang disorot yang ini ya. Kenapa Bukan sepatu, setatu. Statue. 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 Aku nggak buat statue apa-apa. Hah? Statement. Ah, Statue. Jauh. Iya. Jauh banget. Karena yang Anda pamerkan selama ini status. Wow. Oke, kita langsung bakal ke Hero Pick Recap. Profesor, silakan. Wow, pengalihan yang luar biasa. Karena sesaat lagi kita juga akan menuju kepada draft pick. Tapi satu, Ya. Grok di band. Apakah ini adalah jawaban dari game yang kedua dan yang pertama tadi? Karena kalau di band lagi, Ya. Anarkyoshi harus secepat mungkin menemukan jawabannya. Bukan berarti Kufra bukan jawaban. Menurutku Kufra di sini Vin berperan dengan sangat amat penting sekali. Hanya saja dengan tadi tuh game satu momen dan aku bilangnya apa ya? Apa sih Ci? Kayak yang kepleset nggak sengaja gitu? Sandung. Batu sandungan berarti. Oh, ada batu sandungan. yang tidak sengaja Ya. disentuh oleh teman-teman dari Anarkyoshi. Yang tidak terlihat celah kecil ya. Tapi kan tidak diinginkan sebenarnya. Keselempet. Iya. Keselempet. Keserempet kayak gitu kan. Kan gak ada yang mau kena Iron Hook kan sebenarnya. Nggak ada, Tapi Mas. karena terkena Iron Hook itulah sebenarnya malapetaka dimulai. Iya Tapi sih. nggak apa-apa. Ya apa-apa. Justru itu
di dalam sebuah kekalahan ada sebuah pelajaran. Karena Betul. pelajaran tidak mungkin kita dapatkan ketika kita menang, tapi Betul. ketika kita kalah. Ya, Kalau dan- kita lagi menang, dapatnya kesenangan. Iya, tapi ini dia. Aku cukup sedih melihat tangannya R7, dia sampai pakai Kenapa? Kineo Step. Oh. Kalau misalnya kalian ada yang tahu Kineo Step, Benar. itu bisa dibilang adalah salah satu, bukan peredam nyeri sih. Itu tuh salah biar satu, ini otot-ototnya Hah? itu nggak cepet apa juga sih? Nggak, di dalamnya itu dia menstimulate lah. Stimulate. Otot-otot Biar lebih saraf-saraf. relax. Benar. Iya, Syaraf dan ototnya tuh biar recover. nggak begitu Oh. lelah lah. Susah banget sih. Karena kan biasa activity, Iya. activity untuk para pro players itu kan repetitif. Nah mereka itu biar otot sama Syarafnya. syarafnya itu tidak begitu sakit, makanya yang tadi Ranger Mas bilang. Kineo Oh. Step. Nah, kita aja publik main 5 jaman, 5 jam 6 jam ya. Mereka lebih banget. latihan script. Scrim aja, let's say satu match itu kan best of 4, Heeh. itu sekitar 2-3 jam. Jadi bisa bayangkan kalau mereka scrim satu hari 3-4 scrim sekaligus. Bart, kaki turun dulu Bart. Sabar, nanti tunggu nggak kesorot kamera Bart ya. Ntar. Tenang, Bart, setelah udah nggak kesorot kamera lo boleh mode bangsin, boleh jongkok. Mau bangsin, Iya kan? mau jongkok nambah 40% fokus dan juga true damage. Benar. Ada passive skills-nya tuh kalau jongkok. Semoga ya dari tim Ararkyoshi akan Ya. ada yang jongkok salah satunya biar mode serius. Bener. Tapi kalau kita ngomongin draftnya ya, tadi seperti KB sempat bahas, apakah Grok menjadi jawaban? Tapi kalau menurut aku sebenarnya dengan adanya Kufra tadi, bisa banget gamenya dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Jadi kalau kita ngomongin draft, game yang baru saja terjadi, game yang ketiga, itu bukan masalah dari segi draftnya. Dan untuk saat ini, maining phase udah mulai dilakukan. Adanya Faramis, Karita, dan juga Kajen di RRQ Hoshi. Dan juga Kari, Grok bersama seorang one-one. Tapi Lunox lagi-lagi menjadi prioritas utama loh dari segi pick untuk RRQ Hoshi. Wow, tapi kalau misalnya aku boleh lihat dan Evin ya, Ya. mereka harus benar-benar menemukan jawaban satu hero yang bisa melakukan following up dengan seorang Lunox. Mungkin ya, Ya. dengan adanya Kaja ditutup, dengan adanya Grok, bisa jadi ada satu hero yang cukup jarang untuk digunakan oleh tim Ararkyoshi sekarang sebagai roamer. Apa tuh? Chow, sama-sama pick off, sama-sama inisiator dan bahkan bisa untuk menghindari semua dan nggak semua sih, kecuali suppress ya. Ya. Semua crowd control lah. Tapi minusnya di single target. Single target. Cuma kan sekarang beberapa kali kita lihat single target dari seorang Falcon berhasil menutup pergerakan dari Araki. Apakah Iya sih. akan ada barter di antara sana? Di antara backline-nya atau sama-sama frontlaner-nya, sama-sama bermain pick over-nya. Iya. Karena Lunox-nya tadi nggak bisa ada yang follow up. Iya, sebenarnya banyak banget possibility-nya ya. Dan ada quote dari Oh My Venus nih dari Apa tuh? Blacklist. Sebenarnya ini cukup mengejutkan ya kalau dari RRQ mereka nggak nge-ban Estes sama sekali di hari kemarin ketika menghadapi Blacklist. Dan kata Venus sih itu menjadi salah satu alasan RRQ kalah. Tapi kita bakal move on aja lah karena hari ini fokus kita utama adalah ketika menghadapi Falcon. Dan setelah 3 game yang berjalan, ini draftnya nggak akan berubah terlalu jauh menurut aku. Masih ada Valentina, salah satu hero yang bakal nge-counter pergerakan dari Lunox tentunya karena dia bisa nge-copy ultimate-nya. Bakal menjadi senjata makan tuan juga dan lagi-lagi masih sama persis Joy dan juga Fredrin yang menjadi hero pilihan dari RRQ. Wah ini bener-bener 60% yang diamankan persis banget kayak di game yang ketiga barusan. Iya. Apalagi dengan mungkin eksekusi yang lebih matang atau jangan-jangan band yang akan berbeda. Karena di game yang sebelumnya kita melihat bahwa Beatrix terlepas dan bisa saja akan menjadi salah satu target band nantinya di game kali ini ketika sudah mulai memasuki banning phase yang keempat dan yang kelima. Oke, dan bahkan kalau bisa kita lihat Franco kembali menjadi Wah. ujung tombak dari tim Diambil Falcon. duluan ternyata Diambil sekarang. duluan dibandingkan harus di ban dan Profesor KB. Aku bilang tadi sama Nevin, Iya. mungkin mereka masih udah mulai membutuhkan inisiator kembali, sama-sama bermain pick over. Apakah Cho akan menjadi satu buah jawaban untuk seorang Pipin? Atau Jauhead. Boleh. Yang tadi aku bilang kan Jauhead dan Lunox. Ini combo lama, combo old school dulu. Siapa tuh namanya? Temennya Clay yang di tim sebelumnya Fredo. Fredo. Itu kan Fredo. Hah? Kenapa Fredo? Fredo Cutie. Fredo cutie. Dia suka banget untuk bawain Jauhead bareng sama Clay main Lunox. Itu kombonya bener-bener ofensif banget. Itu tempo di early game-nya bener-bener dikendalikan banget. Dan cukup bisa meng-cancel beberapa gerakan daripada Franco, apalagi ketika Bloody Hand-nya connect dengan menggunakan satu buah Unstoppable Charge. Dan itu yang mungkin perlu diperhatikan lebih, karena di game kali ini banyak sekali ban dan pick yang terbuka. Salah satunya setelah kita melihat Melissa di ban, berarti akan ada marksman yang lain lagi akan diamankan oleh Skylar.
Dan ini benar-benar mirip banget sih jujur dengan game-game sebelumnya. Mulai dari hero-hero yang pilih, bahkan hero yang mereka ban. Dan Hayabusa lagi-lagi muncul di sisi banning, menghindari pastinya untuk seorang Ken menggunakan assassin. Dan dengan adanya Hilda, Melissa sama persis. Tapi Beatrix lagi. Beatrix lagi dan last pick-nya bisa saja menuju kepada Martis lagi bahkan. Ya. Untuk sekarang Martisnya masih terbuka dan memang kalau misalkan diamankan oleh RRQ Hoshi cukup banyak dan cukup over untuk pemilihan Martis ini mau ditaruh di mana. Menurutku di sini harus mementingkan bagaimana cancellation terlebih dahulu terhadap bagaimana hadirnya Sama persis Franco, tapi lagi. ternyata seperti kita akan melihat draft yang sama persis seperti di game yang ketiga dengan Martis sebagai last pick-nya. Wah, diulang. Ini benar-benar diulang. Dari Nah, RRQ 100%. masih nyaman. Ini jatuhnya kalau kata Ranger Mas, wah nggak terimaan nih. Gak terimaan, benar Kamu sih. masih mau pakai draft yang sama? Karena mereka sebenarnya tadi udah owning banget. Bener aja. 100% pick yang sama seperti di game yang ketiga. Bandnya juga sama gak sih? Nah, misplay. Rata-rata sama. Misplay yang tadi kita Iya. bakal ganti rugi total dengan kali ini. Tapi ini menarik banget sih dari RRQ ya. Karena ini Ngebal, dia namanya range ngebal. point. Iya, ngebal. Mereka nggak takut, mereka nggak getar. Ya biasanya orang kalau misalnya udah pakai satu hero mereka kalah, mereka bakal ganti. Tapi Betul. nggak untuk RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan setup line up yang sama juga. Iya. Ditambah dengan sepertinya agresivitas mau lebih diamankan karena sebelumnya di game yang ketiga mereka kalah dari segi rumput. Jadi rumput di sini akan menjadi jawaban di game yang keempat. Rumput yang bergoyang atau rumput yang mematikan. Semak-semak selalu menjadi salah satu tempat yang berbahaya. Cakep. Waduh, Kirain pantun. Iya benar sih yang dibilang sama Cakep. Evin. Kalau kata Ranger Mas tuh, Ranger Mas langsung nengok tuh. Aduh. Pas banget Say lagi hi dulu kameranya. dong. Tenis Outdoor Senayan itu. halo yang tidak tenis outdoor Senayan. Oh ini suara kita kan di sana Iya, ya? dengeran di sana. Halo kakak, terima kasih sudah mendukung Kasih tim tau dong Ji, Indonesia. ruangan aku di bawah. gitu. Enggak, jangan gitu dong. Oh, jangan. Oke, ini dia. Masih menjadi match point. Semoga tidak ada game yang kelima. Oke. Dan tentunya kita akan terbang menuju tak terbatas untuk tim RRQ Hoshi. Mampukah mendapatkan game yang kali ini, Devin? Ya, atau bahkan dari tim Falcon yang akan lagi-lagi memberikan batu sandungan di game yang keempat, nggak ada yang tahu. So, kembali kepada eksekusi dari masing-masing pemain dan dukungan dari para penonton pastinya ada di rumah. Saatnya Indonesia. Saatnya Indonesia kumenangkan di kolom komentar karena mereka semua sobat Mobile Legends yang berada di dari tenis indoor Senayan dan tenis outdoor Senayan juga mendukung tim Indonesia. Jadi buat yang di rumah jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah dan juga ingat ini adalah salah satu cara agar nantinya RRQ Hoshi bisa membawa gamenya dengan 3 poin. Karena semenjak di game yang pertama dan game yang kedua, serangan ofensif di awal game bisa menjadi sebuah jawaban. Catatan penting juga untuk setup di area turtle. Ini first blood dari Falcon tinggi banget, jadi mereka harus memperhatikan bagaimana skenario terburuk ketika mereka first blood setidaknya menukarkan dengan satu turtle. Dan bahkan satu hal lagi yang mungkin harus kita perhatikan di mana first blood win rate yang didapatkan Falcon masih terlalu tinggi. Dan bahkan cuma dari semua semua game yang dia pertandingkan, cuma Ya. satu doang yang dia nggak berhasil mendapatkan satu buah first bloodnya. Dan ingat Albert seorang diri di depan sana tidak boleh langsung masuk ke dalam karena bisa langsung di burst down oleh para pemain dari tim Falcon. Dengan dari Decimet, Albert darah putihnya itu bukan untuk absorb tapi untuk damage. Nah ya, dari 18 game ya, Falcon sejauh ini masih bisa mendapatkan first blood. Tapi kalau kita ngelihat ke arah 2 menit yang pertama, belum ada tindakan agresif yang mau mereka lakukan. Kalau kita ngomongin ke arah XP lane, juga pergerakan dari R7 dan Yellow Class ini cukup terpencar ya. Mereka nggak bakal ngadu ke arah fightingnya atau individual fight. Tapi mereka bakal coba untuk benerin laningnya dan ikut ke arah team fight kalau misalnya terjadi. Dan begitu pula untuk Skyward dan juga Zipex. Meanwhile, Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai terlihat. Mengadu objektif retribution kembali antara Ken dan juga Albert kali ini tidak mau kalah. Dan bahkan para pemain dari tim Falcon mereka dengan cukup sigap langsung melakukan cover. Tapi Albert sudah mulai terlebih dahulu bersama dengan para pemain RRQ play. Zedin from Bogor kembali menyelamatkan dan first blood-nya dipatahkan oleh tim RRQ Hoshi. First blood by Infinix. RRQ Hoshi berhasil mendapatkan dan tapi mereka harus kehilangan satu playernya. Yellow Flash menunggangi R7 dan tidak bisa lagi ngedes menuju ke arah baseline. Iya, cuma nggak apa-apa loh. Mereka dapat first blood, mereka juga dapetin ke arah Turtle yang pastinya dari segi goalnya mereka akan cukup mendominasi meskipun memang belum terlalu jauh di menit-menit awal, bro. Iya, tapi aku fokus banget sama satu tough boots dari Justin. Karena mau bagaimanapun sebagai mid laner, dia lebih mementingkan agar dia tidak terkena efek stun yang begitu lama dari Finn. Untuk mengurangi bagaimana sisi power dengan kurun waktu 30% dan untuk sekarang bagaimana Albert
menjadi player di urutan ketiga yang menyentuh ke angka 200 poin kill di dalam M Series. Wah, bersama Ciku guys dan juga Oheb pastinya ya untuk urutan pertama dan urutan kedua. Tapi ini prestasi yang benar-benar bagus banget dari seorang Albert, menandakan memang sebagai seorang jungler dia punya sense untuk melakukan eksekusi dengan begitu baik juga. Ya, apalagi ketika menggunakan hero-hero assassin yang mungkin sampai saat ini masih belum dimainkan oleh Albert. Dan untuk sekarang sekalipun kita melihat lagi dan lagi Order Brilliance yang akan menjadi pilihan atau opsi dari sosok Justin ketika dia mengambil satu buah yang Udah mulai sadar dengan pergerakan yang cukup berbahaya, tapi Skylar akan melakukan decoy. Tapi Zipers masih mau lebih. Flicker telah digunakan dan bahkan Skylar akan menjadi satu buah korban tambahan dengan ada Deciman. Iron Hook yang on point dari Naomi ini benar-benar menakutkan banget. Dan mungkin ini akan menjadi salah satu sosok yang harus dihindari oleh tim RRQ Hoshi ketika di pick off. Bahkan kalau all in terhadap Naomi itu ada celah bisa menjadi sebuah jawaban. Iya, masalahnya memang kalah dari segi kuantitas ya kalau kita ngomongin fight yang baru aja terjadi di area bottom lane. Dan pergerakan dari seorang Skylar memang udah bagus, tapi Stipex juga punya efek dash yang pastinya akan mempercepat dari pergerakannya. Dan bahkan untuk area bottom turretnya ini bakal jadi bahaya besar untuk RRQ karena kita masih ada di bawah 5 menit yang pertama. Platingan gold berarti udah diamankan oleh tim Falcon. Ditambah lagi dengan adanya keuntungan satu buah atau strike dari seorang Zipers ini cukup berbahaya juga nantinya. Dan bahkan para pemain dari tim Falcon mereka mengungguli dengan 1100 gold. Mengadu retribution kembali akan coba didapatkan oleh pemain dari tim RRQ. Aman! Berhasil mendapatkan satu buah retribution sangat tepat. Estimasi satu poin, tapi lihat Skylar free hit untuk melakukan satu buah poin kill yang sangat manis. Double kill from Albert, berhasil mendapatkan retribution, berhasil mendapatkan double kill, cuan for life. Cuan for life, 3 ditukar 2, tambah lagi turtle-nya masih benar-benar diamankan oleh RRQ. Tren yang positif dari game yang pertama, mereka selalu dapetin ke arah objektif besar. Ya, tinggal gimana caranya untuk menggendong Skylar juga agar early-nya tidak begitu fall off. Karena mau bagaimanapun dengan plating yang diamankan oleh Ken dan juga Zipix, di awal game mereka sudah mendapatkan individual gold yang begitu manis. Dan untuk sekarang dengan perbedaan gold 100 saja, sebenarnya bisa kesusul sama RRQ Hoshi. Bahkan RRQ Hoshi bisa lebih mengungguli karena Turtle dan juga point kill 2 banding 3. Tapi untuk sekarang lihat Albert kembali lagi mengamankan sebuah objektif dan sebenarnya akan menekan ke arah Zipix untuk memberikan tekanan juga kepada Skylar dan menuntut Skylar untuk memberikan sebuah push ke area bottom lane. Untuk Skylar sendiri dia akan menuju kepada satu buah golden trap karena secepat mungkin dia menginginkan kombinasi damage dari Demon Hunter Sword dan juga golden yang lebih pasti. Albert is back kali ini berani mengadu retribution karena salah satu jungler yang benar-benar tidak takut untuk mengadu retribution. Beberapa 5 season belakangan ini itu Albert. Ya. Albert menjadi salah satu orang Secara kalkulasi kita ya. Iya. Untuk based on 5 history MPL belakangan ini, Albert tuh salah satu jungler yang tidak kenal takut. Iya. Betul, dan itu membuahkan hasil banget ya kalau kita lihat emang trennya bagus banget ngomongin objektif ke arah turtle ataupun nanti ke arah jungle-nya. Dan Stipex bersama seorang Naomi ini dari tadi selalu ngepres ke arah Skylar-nya ya, dipastikan supaya Skylar-nya nggak dapetin makanan, bahkan supaya bisa dapetin outer turretnya terlebih dahulu. Dan sayangnya belum ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh RRQ kalau ngomongin ke arah turret. Yes. Dan bahkan lihat Albert sudah langsung menuju ke arah Falcon untuk mencoba mendapatkan objektif gaming kembali terhadap turtle yang mereka miliki. Ditutup pergerakan di arah jungle dan di sungainya di tidak mau terlalu terburu-buru dari seorang Naomi yang sebagai tanker inisiator. Dia bahkan berjalan di arah belakang karena dia badannya bukan dia badan untuk menjadi sifat kali ini, tapi dia bisa membuka satu buah Albert dan langsung ada pelarian. Tercancel begitu saja, tidak ada retribution. Tidak ada retribution, tapi Albert berhasil ditumbangkan dengan instant pick off yang dari CF Falcon. Mundur ke arah belakang, Ken akan ditumbangkan. Dan para pemain dari CF Falcon mereka tetap bisa mendapatkan clay di sana. Tidak ada coverisasi, membuat seorang clay tidak bisa selamat dan bahkan Justin masih memiliki satu buah flicker ke arah belakang. Backline dari tim RRQ Hoshi kali ini tidak bisa dibendung lagi karena Skylar tadi belum sempat join profesional Emin. Iya, 3 pemain harus dihilangkan, hanya ditukarkan dengan seorang Ken saja. Memang menuju ke area jungler, tapi tetap kerugian besar kali ini diterima oleh RRQ Hoshi. Belum ada turret juga sama sekali dan bisa dibilang pertukarannya kali ini minim banget. Berbeda dengan game-game sebelumnya dan Falcon bahkan mendapatkan 1.700 keunggulan kok. Iya, bagaimana tidak dengan turtle yang diamankan, apalagi point kill yang lebih dominan, walaupun hampir perfect turtle sebenarnya untuk RRQ Hoshi. Tapi untuk sekarang di menit yang ke-7,
Yang perlu diperhatikan adalah Zipix. Dia tidak memiliki lagi flicker karena tadi sempat di zone out oleh R7. R7 ini udah selesai dengan Blade Armor. Jadi ini dia, kembali ke tugasnya R7. Langsung zone out, bagaimana kehadiran dari Zipix agar Zipix tidak bisa join team fight dengan adanya Blade Armor dan juga damage reflection yang begitu tinggi dari Vengeance yang sedari tadi belum dibuka oleh R7. Sehingga Naomi setidaknya sudah membuang satu buah ultimate-nya untuk menuju Oh kepada my god, Tyrannus langsung di only Justin to take down. Ken mencoba untuk mempertahankan satu buah turret di arah depan, tapi Skylar bakal coba bisa dibilang seorang Yellow Flash. Mencoba untuk menunggangi Skylar, karena Skylar kalau masuk lagi dengan Betom mirror image-nya, dia ke dalam itu akan menjadi masalah untuk seorang Skylar. Oke, R7 udah mulai menarik juga di bagian bottom lane untuk bisa ngedapetin atau meruntuhkan satu outer turret terlebih dahulu. Dan mid lane-nya dari Falcon memang udah mulai terkikis nih perlahan tapi pasti. Tapi tetap membutuhkan resource yang banyak banget. Kita lihat gimana caranya masuk ke Justin aja, mereka butuh 4 pemain di sana. Jadi memang nggak semudah itu untuk bisa mengejar ketertinggalan sejauh ini. Ya, ditambah untuk sekarang setup menuju ke area Lord ini sangat penting sekali. Sehingga metode pick off yang mungkin akan dibutuhkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi juga masih bisa untuk membuka skema permainan agar mereka mendapatkan keuntungan di area dari Lordnya. Mau bagaimanapun snowball yang didapatkan atau pick off yang didapatkan bisa mengungguli dari segi kuantitas sehingga nanti damage-nya akan cukup menuju kepada Falcon. Snowballing akan terlihat dari Lord seperti ini. Dengan Lord, siapa yang akan mendapatkannya? Ada bahkan Justin, bakal coba di all in, langsung pelari Hunter, seorang Finn. Berkala belakang, immortality-nya hilang. Tapi lihat Skylar! Let's zip to it! Mencoba untuk mengaca, mencoba berjuang restoran Zipas. Dan ditumbangkan dan double kill from X7. Berhasil membuat tim RRQ Hoshi mengungguli dari segi kuantitas. Bahkan Skylar mencoba untuk mendapatkan seorang Yellow Flash. Beta Mirror ini sekarang belakang mencoba diselamatkan. No DC mate. Kali ini dikeluarkan oleh seorang Ken karena masih ditahan. Tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan R7 masih sempat-sempatnya untuk mendapatkan satu buah purple buff yang diberikan dari seorang Ken. Pencurian purple buff, diam-diam R7 jangan mencuri, tapi tidak didengarkan dan langsung diamankan purple buff-nya. Ya, ditambah untuk sekarang levelnya bakal diungguli oleh Albert di level ke-12. Jadi retribution damage-nya akan lebih tinggi. Sementara harus lebih berhati-hati juga karena untuk R7 dia udah gak punya lagi Vengeance Spell. Dan untuk sekarang ini dia setup. Iron Raids kali ini nampaknya berhasil di cancel. Udah mulai angkat ketek, tapi lihat dari para pemain dari tim Falcon. Masuk dan retribution didapatkan oleh seorang Ken. Berhasil mendapatkan satu buah poin ke atas R7 juga karena tidak adanya satu buah tembakan dengan Vengeance. R7 tumbang, Finn tumbang, mereka harus disengage. Mereka dapetin Lord dan mereka tidak boleh tumbang. Bahkan satu orang lagi pun. RRQ Hoshi. Ini udah mulai berada di dalam ujung tanduknya. Skylar dan ada bahkan yang lihat Suradiani. gak? Tadi itu Mortal Coil-nya pas banget. Jadi Albert tuh gak bisa retribution. Gara-gara Ken-nya itu sedikit ngasih efek knock up. Selalu dia lakukan itu. Selalu dia lakukan berkali-kali dan itu. retribution-nya sangat on point sekali. Walaupun kita bisa melihat di sini Ken gak begitu tanky sebagai satu sosok jungler. Tapi setidaknya dia punya item defense untuk bertahan dari serangannya seorang Clay. Untuk sementara doang. Untuk sementara doang, tapi mau bagaimanapun dia lebih fokus sama hunting strike-nya. Dan untuk sekarang Zipix yang harus diperhatikan ini damage-nya bener-bener sakit banget. Karena udah selesai juga dengan hunter strike, penetration-nya cukup, Finn bahkan bisa di-instan loh sama dia. Iya, tadi Finnnya coba untuk masuk ke bagian belakang, tapi kayak bakal jadi hal yang sulit. Berbeda kalau misalnya kita ngomongin Clay yang coba jump in ke area backliner, mungkin masih ada sedikit escape tools dengan Order Brilliance, ditambah lagi dia masih bisa memberikan damage yang cukup banyak. Hanya ada 3 base turret yang tersisa kali ini untuk RRQ Hoshi. Falcon semakin dekat menuju ke area base ini berarti akan semakin berbahaya. Karena kalau kita ngomongin ke arah goldnya aja, udah kembali ke angka 4.000 perbedaan. Wow, 4.000 gold yang menjadi bisa dibilang titik pembeda bagaimana teman-teman dari Falcon mengungguli skenario game kali ini. Dan lagi-lagi ini dia yang sempat aku bahas di awal, bahkan sebelum game berjalan. Rumput ini penting banget di game kali ini. Jadi siapapun yang pegang kendali rumput, siapapun yang pegang kendali dari setupnya tentu akan lebih diunggulkan. Apalagi ketika nanti Naomi akan memegang rumput yang benar-benar penting seperti spot yang dekat di area river atau bahkan yang mungkin tidak terdeteksi sekalipun di area dari jungle milik RRQ Hoshi. Dan di sisi para pemain tim Falcon, mereka juga tidak ada yang coba split push kecuali seorang Ken. Karena Ken bisa bertahan seorang diri, Ken bakal bisa di follow up. Sedangkan dari seorang Zipas dan juga Justin berkumpul bersama dengan seorang Naomi bertigaan untuk bisa meng-all-in. Dari segi itemnya, meng-all-in seorang Albert itu agak cukup berat soalnya sekarang. Dan ditambah dengan Yellow Flash yang udah punya Immortal, gimana gak pede coba buat sekarang. Oh, Skylar!
jackpot yang didapatkan terhadap seorang Nami ini langsung ditumbangkan dan bakal coba di all-in begitu saja Nevin. Ya, sini bakal cukup berbahaya pastinya dengan satu inisiasi menghilangkan satu pemain penting dari RRQ. Ditambah lagi minion wave-nya akan segera masuk. Base turret bisa aja hilang dari tangan teman-teman dari RRQ Hoshi. Tapi untuk saat ini pembalasan akan segera dilakukan. R7 tertarik lagi dengan satu rider hook. Membuat R7 harus tumbang bahkan dan juga disusul oleh seorang Finn yang memecahkan immortalnya. Justin dalam bahaya besar tapi Albert terlalu jauh untuk bisa menjangkau ke bagian belakang dari seorang Justin. Bahaya besar karena hanya 2 pemain saja yang tersisa. Ini pencahayaan untuk RRQ Hoshi. Ada Scalar, masih ada kesempatan untuk melakukan blessing dan clear minion yang dimiliki Navi. Lihat, untungnya dengan sikap melakukan satu order billions karena kalau tidak, Clay juga akan menjadi sebuah jawaban point kill dari Falcon untuk melakukan free lord di menit yang ke-13. Oh, dan masih ada satu tarikan lagi. Bloody Heart kembali dikeluarkan. Albert masih coba untuk bertahan mundur ke arah belakang, mencoba melakukan disengage. Distraction dilakukan, tapi Flicker berhasil ditangkap oleh seorang Albert. Tidak bisa fokus menuju ke arah belakang, tapi sniper yang rapati membuat tim Falcon berhasil mendapatkan Lordnya. RRQ Hoshi berada di ujung tanduk kali ini, benar-benar sulit keadaan yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Iya, mau nggak mau Lordnya harus dilepas kali ini. Terlalu banyak damage yang bisa diberikan oleh tim Falcon. Terlihat bagaimana targeting yang dilakukan oleh seorang Zipex. Selalu on point juga menuju ke arah seorang Skylar yang baru saja mendapatkan melee factor. Tapi tetap penetrasi yang diberikan ini nggak bakal terlalu maksimal dengan perbedaan gold sampai ke arah 6.800 dan Lordnya akan segera masuk ke area base. Oke, kali ini Lord udah mulai masuk ke arah base. Mereka menjaga positioning yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Menuju ke arah belakang. Justin melakukan distraction. Tapi sekali langsung ada blessing duet ke arah Sami melakukan claim dan bahkan damage yang diberikan sangat banyak. Sangat sakit. Tapi sayang sekali di depan sana para pemain dari tim Falcon masih mereka double kill. Ditukar dengan double kill oleh seorang Deden from Bogor. Setidaknya mereka masih bisa menyelamatkan satu buah wave lagi di arah tengah. Yellow Flash mencoba untuk menangkap. Distraction yang dilakukan. Berhasil dipecahkan atau tidak? Oh my god! What? Oke. Ada sedikit kendala seperti yang terjadi, namun sayang sekali ketika di tengah-tengah teamfight yang terjadi. Dan itu adalah sebuah split-split yang cukup beresiko terjadi di tengah-tengah skenario dari teamfight kita. Yellow Flash yang sudah mengeluarkan ultimate-nya dan bahkan belum ada informasi tambahan untuk sekarang. Oke. Kali ini Cukup deg-degan. cukup deg-degan. Itu benar-benar kita sudah berada di ujung tanduk dan lihat bahkan fans dari Myanmar atau official team dari satu buah tim Falcon. Halo guys from Myanmar dan ini yang berada di luar. Wah. Halo yang berada di tenis outdoor Senayan, jangan mau kalah, minta tepuk tangannya dong yang di sana. Wah, Luar biasa juga yang sedang menonton di tenis outdoor Senayan dan bahkan di tenis indoor Senayan juga sedang dalam keadaan tegang, sedang dalam keadaan yang cukup dibilang deg-degan karena ini merupakan match point sebenarnya Iya. bagi RRQ Hoshi. Satu kemenangan lagi mereka akan lolos ke babak selanjutnya. bahkan ini dia kita lihat tadi Zipex juga sempat sampai mengangkat tangannya. Kita udah tahu apa yang terjadi. Yap. Dan ini juga tentunya keputusan pos juga udah berada di tangan dari Rivi. Iya, kita serahkan semuanya kepada referee pastinya. Tapi kalau melihat sejauh ini perjalanan yang dilangsungkan oleh RRQ Hoshi, mereka dalam kondisi yang kurang baik sih, kurang optimal. Karena dari segi base turret mereka udah kehilangan 2 base turret. Meanwhile untuk Falcon, mereka bisa ngasih pressure yang gila-gilaan banget sih dari tadi. Oh, enak lo nonton berdua. Oh, hashtagnya bagus, hashtagnya bagus. Iya. Hashtagnya bagus. Oh, hashtagnya. Dan ini dia para Kingdom yang luar biasa, yang selalu memberikan lantunan lagunya, yel-yelnya. Ya, sebenarnya. Sampai apal saya, Pak. Iya, saya juga Pak. Jangan menyerah, Kingdom masih semangat untuk mendukung. Walaupun ada beberapa yang mungkin belum bisa hadir karena terlalu pagi untuk pertandingan yang pertama hari ini. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Saya menunggu nanti lagu yang apa kata dunia. Yang gitu. Iya, oke, saya tahu itu. Tapi kita langsung lihat back to the land of Dawn. Dengan adanya keuntungan yang dimiliki dari tim Falcon hingga 5.000 dan menuju ke arah 6.000 di menit yang ke-14. Ini tandanya dari Skylar pun untuk menumbangkan player tim Falcon ini cukup berat nih, Vin. Butuh Iya. win of nature gak sih? Iya, ini bakal berat banget sih kalau ngelihat dari RRQ yang kehilangan beberapa item pastinya ya perbedaannya. Ditambah lagi untuk frontline-nya kali ini Albert yang bakal ditumbalkan juga pastinya. Kita tahu sendiri dari seorang Vin yang bakal coba untuk nge-set up momentumnya. Tapi untuk yang menerima damage, ini bakal ada di tangan dari seorang Albert. Ini Immortal harusnya jadi jawaban buat Albert. Karena setidaknya dengan banyaknya damage all in yang menuju kepada Albert, dia bisa
melakukan sedikit serangan balasan dengan menggunakan energy eruption, dan kalau immortalnya pecah sekalipun dia tidak bisa ditumbangkan dengan instan karena immortal sedikit buying time dan bisa menimbulkan serangan balasan dengan Finn sebagai poros utamanya dengan menggunakan Tyrant Revenge. Dan ini yang harus diperlukan atau bisa dibilang diperhatikan oleh late game dari RRQ Hoshi. Immortality ini udah mulai masuk menit-menit krusial soalnya. Udah mulai dikeker satu persatu mencari di mana keberadaan dari tim RRQ Hoshi. Ponsel telah didapatkan, Finn menuju ke arah belakang dan bahkan Ken kali ini udah mencoba mengeluarkan Mortal Coil-nya. Informasi telah diberikan para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka harus membersihkan laning terlebih dahulu. Bahkan kalau kalian lihat dengan adanya turret yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi, tidak ada lagi selain turret di arah bottom lane yang mereka dapatkan. Di atas sudah sekarat banget turretnya. Hanya butuh satu kali bersin dari Dexter untuk bisa ditumbangkan. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi gak bisa menggapai itu. Dan ingat, ini masih game satu momen. Ini game masih satu momen karena masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Masih winnable banget buat RRQ Hoshi juga. Karena mau bagaimanapun dalam kondisi Blazing Duet yang jump in ke arah belakang, apalagi Zipix yang akan menjadikan target utama dia, ini bisa menjadi sebuah comeback yang luar biasa kalau akan terjadi. Oke, Skylar memancing keributan di garis depan, mencoba untuk mendapatkan satu terus, tapi pelatihan langsung menuju ke arah suara Finn. Immortality-nya pecah, Skylar langsung menaksa ke arah belakang, membuat Yellowflash tidak bisa memberikan sedikit impact damage dan mundur. Para pemain dari tim RRQ, mereka kehilangan satu buah point kill dan Albert tertinggal, mencoba dijemput. Immortality-nya pecah, dan Blazing Duet mencoba menyelamatkan Albert dan terpaksa ditumbangkan dengan instan. Tidak bisa diselamatkan kembali, dua hilang. Terlalu sulit nampaknya untuk bisa menumbangkan tim Falcon kali ini, apalagi dengan adanya zoning out dari seorang Yellowflash. Memang beberapa kali momentumnya selalu bisa dapat ke arah Yellowflash, tapi kalau kita ngomongin damage ini masih nggak cukup. Dan backup dari tim Falcon juga mereka nggak jauh dari sekitar area mid lane. Maka dari itu follow up yang cepat juga diakui oleh tim Falcon kali ini untuk bisa menghadapi RRQ Hoshi. Dan ada yang sadar gak itu darah abu-abunya Albert udah banyak banget. Itu dia tinggal banting pedang, dapetin langsung yang Immortalnya pecah. Immortalnya pecah ternyata. Oke, Finn bakal di-all-in kembali dan tidak ada immortality kali ini. Oh my god. Damage yang diberikan dari Skylar juga tidak bisa dibendung. Kali ini memilih untuk mundur ke arah belakang. Nomi still survive. Falcon akan team fight dengan 4 versus 5. Falcon akan team fight dengan Lord berada di tubuh mereka. RRQ Hoshi mereka berada di posisi yang tidak cukup baik melihat dengan 3 wave berdorong secara bersamaan. Finn masih terlalu lama untuk kembali lagi ke lane of down. Ya, masih ada waktu sebenarnya, masih ada harapan juga ketika damage dari seorang Skylar-nya bisa menguras perlahan tapi pasti para pemain dari Falcon. Tapi kali ini damage masuk ke arah seorang Clay. Lordnya akan segera masuk juga. Albert mencoba berikan sedikit efek taunya tapi masih sama Justin. Damage-nya begitu besar, gak bisa tertahankan. Order Brilliance dari Albert harus tumbang kali ini, bahkan dari tim Falcon fokus ke arah base-nya dan menjadi 2-sama. Game 5 is real kali ini untuk di match yang pertama. Falcon meriset. Falcon membuat game ini menjadi berat untuk tim RRQ Hoshi. Lihat, ini official dari tim Falcon. Mereka tersenyum lebar dan Zipax yang mungkin tadi udah mulai ke-trigger, dan para sahabat-sahabat kita dari Myanmar, tim Falcon langsung mengibarkan bendera mereka. Zipax ditenangkan oleh Justin. Tilting yang terjadi kali ini berhasil diredam karena ini dia yang dibutuhkan. Reset. RRQ Hoshi harus reset. Trennya udah mulai berbeda. Ya makanya aku bilang kan, kalau misalkan kita ngomongin 2 game awal, walaupun kehilangan 1 game di game yang ketiga, trennya masih positif. Karena setidaknya